Sultan, unjukannya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlad naubah wa ya ahlal hilli wal aqd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takdimi para kiai, para alim, para ulama, para asatid dan asatidah, para santri dan wali santri, segenap masyarakat desa Turubeduk, Candi Sidoarjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita beruntung jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, saya minta kepada hadirin dan hadirat ngomongnya gantian. Ibu ya, gantian Bu. Saya ini dari jauh. Acaranya Bandar Isya, mulai ceramahnya jam berapa sekarang? 9. Durung adzan, durung beduk di situ. Berangkat sampai sini ya adu-adu. Sekarang saya tak cerita, ibunya yang dengarkan saya. Nanti malam ini ibu cerita, saya yang dengar. Jadi enak gitu teman-teman. Ada manfaatnya kita ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling enak jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Golek ganjarane gampang. Bersihin dosa yoga. Umatnya Nabi Muhammad ini adalah umatan marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merahmati kita ini hadirin dan hadirat bukan kok karena kita itu wajib ibadai soleh, bukan. Tapi Allah itu merahmati kita karena cinta sama kita. Masih gak pakai soleh dirahmati sama Allah. Amin. Apa sebabnya? Sebabnya kita ini mati Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cita-citanya cuma satu, kepingin umatnya selamat dunia akhirat. Nabi Muhammad itu kepinginnya cuma satu, ngelihat umatnya senang dunia dan akhirat. Nabi Muhammad tidak kayak kita Bu. Bapak-bapak sekalian, kalau kita ini kalau berdoa kan sih doa apa ini? Terus dungane awake dhewe penjalukane akeh. Minta sugih, minta sehat, minta lagi bojo loro. Ya. Terus macam-macam pokoknya penjalukan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu
Yang diminta sama Kanjeng Nabi setiap hari, Allah mengampunkan umatnya. Satu kali waktu Nabi Muhammad itu mendoakan Sayyidatina Aisyah. Jadi bapak-bapak yang sering-sering menggunakan bojo, tugasnya suami itu bukan ngomel. Tugasnya suami itu juga mendoakan istri. Jadi kalau antum ya punya istri nganuan, punya istri cerewet, alhamdulillah, itu caranya Allah mengangkat derajat. Belum bekerja, ya tutupi bantal. Doa, mendoakan istri supaya jadi baik. Nabi Muhammad itu pernah mendoakan istrinya yang namanya Siti Aisyah. Ya Allah, ampunkan dosanya Siti Aisyah yang dulu dan yang sekarang dan yang akan datang. Siti Aisyah gila, ketawa tersenyum. Nabi melihat Siti Aisyah, wahai Aisyah, kamu senang tak saya tunanganmu? Ya senang Kanjeng Nabi. Gimana gak senang? Ditugaskan Kanjeng Nabi, dimintakan sama Allah Ta'ala supaya diampuni dosa yang kemarin, yang sekarang dan yang akan datang. Doanya Kanjeng Nabi yo pasti mustajab, pasti mati. Senang Siti Aisyah, tersenyum gila. Kata Nabi Muhammad, wahai Aisyah, doa yang aku bacakan barusan itu, yang aku doakan kamu, itu doaku buat umatku setiap malam. Nabi Muhammad SAW itu kalau malam bukan cangkruan, ya, bukan cangkruan, bukan melekan diembong di perapatan. Nabi Muhammad itu kalau malam sholat sujud sampai kakinya bengkak, katanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, buat apa kok sholat-sholat? Panjenengan ini kan sudah diampuni dosanya mata qadama wa mata akhir. Dosa yang kamu dan yang akan datang semuanya sudah bersih. Dan panjenengan ini kan sudah maksum, Kanjeng Nabi, kata Siti Aisyah. Maksum itu artinya apa? Gak iso salah. Wis gak bakal kepleset. Itu namanya maksum. Nah buat apa Kanjeng Nabi? Nah kok panjenengan ini bangun malam sampai kakinya bengkak, hatta tawarroman qadama, sampai bengkak kakinya. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, afala aku abdan syakuro. Justru wahai Aisyah, ya, karena aku ini diampuni dosanya, diangkat, dimuliakan derajatnya, saya kepingin menjadi hamba yang bersyukur. Yang diminta cuma satu, ya Allah, ampunkan umatku, ampunkan umatku. Jangan ada umatku yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu sampai disemayani sama Allah Ta'ala, dijanjeni. Apa janjinya Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad apa saja yang kamu kepingin. Nabi Muhammad itu kepinginnya umat Islam. Makanya umat Nabi Muhammad ini termasuk umat yang diberi keringanan sama Allah Ta'ala. Umurnya gak pakai doro. Kata Kanjeng Nabi, umurnya umatku itu mabaina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60-70 kebanyakan. Ya kalau ada yang 80, ada 90, ada 100, itu bonus. Mudah-mudahan kita tulul umur fito adil, panjang umur dalam taat kepada Allah. Jangan panjang umur banyak maksiatnya, lebih baik pendek umur tapi akeh amale timbang dawa umur tapi dosa. Umat yang paling pendek umurnya tapi paling akeh ganjarannya. Umat Nabi Muhammad nanti yaumul qiyamah dibangkitkan umurnya paling pendek tapi amalannya, ganjarannya melebihi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa? Karena welasnya Allah sama kita. Lah kenapa kok Allah welas sama kita? Karena kita ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allah itu cinta kepada Nabi Muhammad. Karena
hingga beberapa mendoakan kita. Nabi Muhammad itu walaupun disakiti Bu, ini saya keprojek ibu terus langsung sakit ibu ini. Rupanya yang laki banyak yang jadi bagian keamanan mungkin di luar banyak ibu ini. Alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian, Nabi Muhammad itu tidak pernah mendoakan jelek kepada umatnya walaupun disakiti. Nabi Muhammad bilang, aku akan simpan doaku buat umatku nanti yaumul kiamah sing dosane akeh. Jadi sing yang dijagani di Rasulullah SAW ini nanti umatku sing dosane akeh nanti bakal syafaat. Doanya itu ya kalau Nabi mau minta dikasih. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan jelek. Waktu masuk di kota Taif, Nabi Muhammad dilempari berdarah-darah. Allah bilang sama Jibril, wahai Jibril, turun kamu ke bumi, sampaikan kepada malaikat penjaga gunung, suruh malaikat penjaga gunung menawari kekasihku Muhammad, mau dirampakno penduduk Taif. Malaikat penjaga gunung dengan perintah Allah menanyakan sama kanjengnya, ya wahai Rasulullah, enaknya dirampakno Taif. Apa dijepit sama gunung? Taif itu di tengah-tengah Bu, kanan gunung, kiri gunung. Kata malaikat penjaga gunung, ya apa ada dijepit tapi gunung kanan kiri. Jadi dan baru mati kabeh. Kata Nabi Muhammad, jangan wahai malaikat, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan umatku ya Rabb. Mereka ini menyakiti aku, memaki aku, ya, mengata-ngatai aku ya Allah, itu bukan karena mereka itu sengaja, karena mereka tidak ngerti siapa aku. Ya. Jadi aku mohon ya Allah, ampunkan mereka. Aku berharap ya Allah, kalau hari ini mereka tidak mau beriman dengan ajaranku, mudah-mudahan besok anak turunnya akan menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepadamu. Itu doanya kanjeng Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya sama, orangnya suka memaafkan. Nabi Muhammad itu tidak keren Bu, tidak kayak ustaz-ustaz sekarang. Ustaz-ustaz yang foto tidak keren-keren. Telaten ngopeni santri nakal ditungakno, diopeni, dijogo. Ustaz sekarang santri nakal pecat dari santri, usir. Ustaz zaman dulu santri ini telah bayar ya, sing bayar. Ya. Santri gak ditagih, gak pokoknya sing pinter bayar. Nek Ustaz sekarang ya, wah, pokoknya salah sedikit skor. Karena Ustaz dulu dulunya kajian, tidak suka mendukung, tapi sukanya mengobati. Nabi Muhammad itu tidak pernah menghukum orang, didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu Nabi Muhammad SAW. Suka memaafkan. Suka memaafkan. Ketika Nabi Muhammad SAW, saya mau ceritakan sifat-sifatnya Nabi. Saya hari ini mau menyampaikan dua perkara. Yang dua perkara ini kalau kita pegang, pikirin, hidup di dunia ini senang, di akhiratnya selamat. Sunnah itu Bapak Ibu ada dua macam. Ada dua golongan sunnah. Ada sunnah fiqhiyah, ada sunnah qalbiyah. Sunnah fiqhiyah itu apa? Sunnah fiqhiyah itu sholat duha, sholat witir, ba'diyah, qobliyah, memakai siwak dan lain sebagainya. Imamah ini sunnah fiqhiyah. Pakai imamah ini sunnah. Terus ya banyaklah sunnah-sunnah fiqhiyah.
puasa Senin Kamis, puasa Muharram, dan seterusnya dan seterusnya. Yang sunnah fi'liyah ini banyak orang kenal. Di mana-mana pengajian mesti ada pengajian ya, ngajarin hukum halal dan haram, halal, haram, sunnah, mubah, dan seterusnya. Sehingga banyak orang tahu tentang sunnah-sunnah fi'liyah. Sholat tahajud, sholat witir, orang tahu dan banyak yang melakukan itu. Yang jarang, bukan tidak pernah, yang jarang disampaikan itu adalah sunnah qabliyah, sunnah qalbiyah. Yang jarang disampaikan itu adalah sunnah qalbiyah. Apa sunnah qalbiyah itu? Sunnah qalbiyah itu adalah sunnah-sunnah yang berkenaan dengan masalah hati. Berkenaan dengan masalah hati. Sunnah qalbiyah itu banyak. Yang mau saya bawakan malam ini cuma 2 saja. Ini 2 kuncinya hati adem marem hidup semua. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan sama. Nabi Muhammad itu orang yang senang memaafkan. Ada satu kejadian ketika Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, setelah sekian tahun Islam sudah semakin kuat, pengikutnya sudah semakin banyak, pasukannya sudah banyak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa menaklukkan kembali kota Makkah. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah Nabi Muhammad fatah kota Makkah, masuk kota Makkah dengan kekuatannya, dengan pengikutnya, para sahabat-sahabat yang begitu banyak, orang Makkah itu ketakutan. Semuanya sebentar. Ada yang tidak berani keluar dari rumah, ada yang sembunyi di balik gunung, ada yang sembunyi di Arafah. Arafah kan agak jauh dengan kota Makkah. Kota Makkah zaman dulu itu udah besar sekali, udah besar begini. Kota Makkah zaman dulu itu ya masih tidak taruh sekarang itu. Kita waktu itu sudah diperluas itu. Ya kira-kira kota Makkah itu lembah. Saya masih ingat tahun 2001 saya pergi haji. Ya. Itu kalau kita mau ke Masjidil Haram itu turun ke bawah ini sudah dalam lembahnya, sekarang sudah rata dengan jalan. Turun ke bawah. Makanya kalau bapak-bapak ibu masuk kota Mekah, masuk Masjidil Haram, mau ke Ka'bah kan turun. Dulunya kota Mekah itu begitu, lembah begitu, kecil. Ada kota-kota sekitarnya itu Arafah dan sebagainya. Sekarang sudah jadi juga sembunyi. Mereka semua ketakutan. Sahabat juga ada yang pegel. Ingat ketika Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah, ketika mereka 3 tahun di boikot, nggak bisa belanja, nggak bisa beli, nggak bisa jual, sampai mereka kelaparan 3 tahun sebelum hijrah. Sahabat-sahabat ini ketika menaklukkan kota Mekah, sudah takluk kota Mekah, mereka ingat masa-masa yang menyakitkan itu. Mereka dengan malah mengatakan al-yauma yaumul malhamah. Hari ini wahai penduduk Mekah adalah hari pembalasan. Ini sahabat-sahabat yang mantel-mantel ini. Lihat tingkahnya orang kasih ke baju ini.
Rasulullah mendengar itu bilanglah, bukan, hari ini bukan hanya pembalasan, al yauma yaumul marhamah. Kata Nabi Muhammad, wahai penduduk Mekah, hari ini bukan hari pembalasan, hari ini adalah hari kasih sayang. Allah. Kasih sayang sederhana, bukan Valentine ini. Kasih sayang apa ya? Bujuk-bujukan. Ini kasih sayang kemana? Al yauma yaumul marhamah, hari kasih sayang. Siapa yang bersembunyi di balik gunung, siapa yang bersembunyi di luar kota Makkah, kembali semuanya, kalian aman, kata Nabi Muhammad. Sudah ditenangkan, ada masih sebagian orang-orang Mekah yang tidak berani kembali ke Makkah. Rasulullah tanya sama pamannya. Ada paman Nabi Muhammad namanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai paman Abbas, mana saudara sepupu saya, anaknya Abu Lahab? Anaknya Abu Lahab itu ditanya. Abu Lahab ini orang yang dilaknat sama Allah. Tabbat yada Abi Lahab ma makananhu ma kasab, dan seterusnya. Dilaknat oleh Allah. Tapi Abu Lahab ini pamannya Nabi Muhammad, punya anak, diantaranya namanya Mu'attab dan Ikrimah. Dua orang ini Utbah dan Mu'attab. Nah, dua orang ini dulu pernah jadi mantunya Kanjeng Nabi. Waktu Nabi belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kan di sana. Nah, Abu Lahab itu dulu baik. Waktu Nabi Muhammad itu lahir, dikabari sama budaknya perempuan namanya Maisarah. Wahai tuanku, keponakanmu sudah lahir. Istrinya Abdullah saudaraku telah melahirkan seorang anak laki-laki. Orang-orang Mekah zaman dulu itu kalau punya anak laki senangnya luar biasa. Saking girangnya keponakannya sudah lahir, Abu Lahab ini membebaskan budaknya yang menikah. Saking girang bunga dapat kabar Nabi Muhammad lahir, tapi belum jadi Nabi. Gila. Begitu Nabi Muhammad membawa mensiarkan agama Islam, Abu Lahab berubah menjadi musuh, menjadi orang nomor satu yang membenci Nabi Muhammad dan mengajak penduduk Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW setelah Nabi jadi Rasul. Nabi Muhammad itu SAW sebelum jadi Nabi umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, punya anak ya, perempuan 4, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Zainab dan Fatimah Az-Zahra yang paling kecil. Ummi Kulthum dan Ruqayyah ini dikawin sama Utbah dan Mu'attab. Misalnya belum ada Islam ini, belum jadi Nabi. Begitu Nabi Muhammad usia 40 tahun terima wahyu, mulai menyebarkan Islam secara terang-terangan, maka Abu Lahab berubah menjadi musuh utama Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Saking mangkelnya sama kajian Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dan istrinya memerintahkan kepada anaknya, nah, wis anaknya Nabi Muhammad, anaknya mereka kan kafir nih, makanya anaknya Muhammad itu ceraikan aja dua-dua. Biar bapaknya nelongso, lihat anaknya diceraikan gara-gara dia berjamaah. Itu karepe Ummul Jamil, istrinya Abu Lahab. Diceraikan, sebelum diceraikan disiksa dulu. Ya Allah. Disiksa, dipukulin, wis macam-macam sudah. Nabi Muhammad tetap langsung dihukum, akhirnya diceraikan sama
khutbah dari matan. Tapi ketika Nabi masuk kota Mekah, ditanya, mana misalnya yang dua itu? Ini bekas mantu. Saya yakin kalau saya sama panjenengan semua ini dua mantu koyo ngono. Kayak itu yang bener. Kayak itu mati ya. Diharap aku matinya. Ketok di bisu itu kalau kita kan mati dipanggil. Dicari-cari sama Sayyidina Abbas bin Abdul Thalib, ternyata mereka ada di Arafah. Abbas bin Abdul Thalib berangkat ke Arafah. Tanya, mana badan mata? Mari ikut saya. Kemana? Kamu dipanggil sama Nabi Muhammad. Pikirnya dua ini, wah mati. Nabi Muhammad sudah menjadi pemimpin yang menang, ya otomatis ya. Kalau menjadi wong loro ya kayak lintas nyamuk gitu, selesai. Pikirnya mereka bakal dihukum ini. Sampai di depan kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tersenyum menyambut misangannya yang ganyang ini. Misangan ganyang. Disambut dengan senyum. Akhirnya Nabi Muhammad mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan Mu'adzab dan Utbah ini tadi. Akhirnya orang dua ini karena simpati sama kanjeng Nabi masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, aku sudah minta tadi sama Allah, ya Allah, karuniakan kepadaku dua sepupuku ini. Akhirnya Allah mengaruniakan aku keduanya, dengan keduanya ini masuk Islam, mengikuti ajaran agama, masuk Islam. Kenapa? Disepurani. Jadi orang yang sukanya nurani itu bisa menjadikan kawan jadi lawan jadi kawan. Nek wong sabar itu bisa menjadikan lawan menjadi kawan. Tapi kalau orang suka nyamuan bisa menjadikan kawan menjadi lawan. Dulur jadi musuh. Tapi nek suka maafkan maka musuh bisa jadi dulur. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. As-sama. Betul. Ini penduduk ini kampung sini. Jadi orang maaf, untuk namunan, untuk mangkelan, untuk mindeman. Kalau salah jadi sepurani. Kalau manusia itu mahalul khotoban, manusia itu siapapun yang jenenge manusia bisa salah. Termasuk Habib bisa salah. Bisa salah. Semua orang bisa salah, bisa benar. Jadi kalau ada orang salah disepurani supaya nanti kalau kita salah orang itu juga mengurangi. Aku bilang, aku bilang salah bilang aku susah juga kayak sama. Karena suka itu acaranya kan jadi Muhammad SAW. Nggak kayak sekarang orang sekarang namuan, apalagi santri sesuai musuh pondok, sesuai apal mantan itu, waduh, gawe ini jangan, mulai ceramah, cuy, mulai, jawab bebek aja gitu, jawab bebek mau mulai itu, ya kalau ada jalan, yang banyak itu ustaz, kiai, sing senengi menghibur, betul kan? Jadi mau ngaji ini aduh, budal sumpah polis, budal nangis mulimu, nah sekarang ini apalagi ustaz namun sih kayak ngerti ya, masih apal hadis, siji loro telu gitu ya, dari namun ini kabeh haram iki haram segala macam haram. Tak boleh orang itu tak boleh namun kanjeng Nabi juga berkata jenengan kata namun
asma. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Itu Nabi Muhammad. Senangnya memaaf. Jadi kita ini ayo hidup dengan landasan apa? Samahah. Hidup menjadi orang yang pemaaf. Hidup dengan dasar landasan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sepurana umatku, sepurana taubatku ya Allah. Karena mereka tidak ngerti atas dosa yang mereka kerjakan. Itu caranya kita mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kalau dia. Lah kalau sunnah itu diamalkan cuma fiqhiyah tok, gitu. Fiqhiyahnya api. Sembahyang itu akan melakukan bocoy ya, sholat sunnah, malam-malam sih kayak apal yasin, sembahyang maghrib, malam-malam boleh amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Al-Quran, aku lupa. Dohirnya bagus-bagus, ngaji, beritanya tasbih, terus gitu. Tapi kalau biarnya tidak baik, dapat hati-hati. Ini yang penting. Kalau dohir ini gampang, ibadah dohir ini gampang, ibadah batin itu ya. Tadi saya dapat cerita bahwa almarhum yang kiai sampai ini Mahmud Al-Mundir itu ikhlas kalau ngajar, dan pernah minta bayaran dari muridnya. Padahal dia ini gak suka, malah kadang-kadang ngasih makan muridnya. Yuk gak mau, dapat muridnya itu dimintai bantuan kayak pondok, itu kepingin bikin pondok tapi gak pernah minta, gak pernah ini. Hasil Masya Allah sederhana, tapi muridnya jadi. Sampai orang desa katanya, ngaku muridnya beliau almarhum Kiai Mundir. Kenapa? Ikhlas. Berkat ikhlasnya itu jadilah ini sekarang bangunan yang ada dan yang akan dibangun ke depan. Itu apa? Ikhlas. Orang ikhlas itu bapak ibu. Kalau kita dapatkan buahnya sekarang, nanti ada cucu kita yang nanti bawa hasil. Ikhlas. Kenapa orang dulu bisa begitu? Karena ngajinya ngaji apa? Ngaji fikih zahir dan fikih batin. Makanya zahirnya api, batinnya juga api. Kalau sudah batinnya bagus, ya ngajar itu gak perlu doa-doa. Sedikit ceramah gak usah doa-doa, gak usah kakek dalil, gak perlu. Sedikit tapi mantap ini. Terus masuk ini. Kenapa? Keluarnya dari hati. Oleh ngajar ini nawa itu mau berangkat ngajar sholat tobat dulu. Jadi sepuluh sama pengen ya Allah, sekarang ya Allah berikan saya ini apa keikhlasan, berikan saya taufik ya Allah supaya yang saya bisa saya amalkan dan diamalkan oleh yang belajar kepada saya. Lo mau berangkat itu dulu, ya pas kepet-kepet sorban mangkat muda. Berangkat itu sholat tobat dulu, istighfar, kantik nangis, bangun malam, minta ampun dengan santri. Sekarang kan udah guru saya kisah di dengan musik yang harus roman-roman loh. Sampai sih suka ngelung itu lah di tukang terus. Apa wis? Jika tahu sing di sing dulu juga. Nah, iya. Ya karena waktu. Ya, dulu enggak. Ustaz-ustaz zaman dulu, kiai zaman dulu. Ikhlas. Coba lihat pondok-pondok yang kuat-kuat. Walaupun bangunannya sederhana dalam kampung, tapi masya Allah, alumninya jadi orang sukses. Berkat ikhlasnya dia ini, berkat doanya ini. Makanya kalau ada santri yang sukses, ojo sombong-sombong. Oh ini sukses gara-gara dengan ini. Makanya tiap hari jangan lupa wirid Fatihah
diri ini sekarang sudah mulai hilang. Mulai saya kok dulu salaman dari soalnya. Zaman sekarang kan gitu. Ada sekarang ini. Coba suruh salaman. Zaman begini ini kita orang kalau ketemu guru jalannya merangkak. Salaman tangan lurus diambungi mati suwe. Salaman itu terus ini. Hasil macam-macam. Salaman guys. Ya. Nah. Jadi ustaz, jadi guru, jadi yai itu sing pemaaf. Kalau ada santri nakal untuk dipuji, jangan dimusuhi. Santri nakal itu adalah kirimannya Allah untuk bersihkan dosa kita. Ditunakno ojo santri nakal dihukum. Lah nek pondok kalau santri nakal dibuat itu apa gunanya pondok? Lah sing pondok sing apa sing elek-elek putus ya. Tugasnya guru itu kan dandani. Guru itu sama tukang pondok. Tugasnya dandani sing elek supaya dadi apik. Sing apik tambah apik. Itu tugasnya guru. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari kajian Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Makanya para ustaz, para kiai ajarkan fikih itu penting, wajib. Tapi juga ajarkan tentang tasawuf, ajarkan tentang ikhlas, ajarkan tawadhu. Nah, caranya ngajar tawadhu, ngajar soal hati. Itu bukan dengan banyak ngomong, contoh. Harus bisa jadi contoh. Jadi contoh. Kan kalau bahasa Jawa itu guru itu kan di buku yang di buku omongannya ditiru lakonan. Jadi harus. Jadi belajar dulu. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Nabi Muhammad itu di antara sunnahnya beliau adalah pemaaf. Saya sudah bawakan dua contoh dan itu cukup contoh. Yang kedua dan ini yang terakhir. Mau saya sampaikan sunnah qalbiyah yang kedua. Kalau tadi samaan, yang kedua adalah jabrul khatir. Apa jabrul khatir itu? Ngelekan. Itu jabrul khatir, ngelekan. Ya. Jabrul khatir itu nyenengno orang sing nelongso, itu jabrul khatir. Kalau kita ini juga jabrul khatir, tapi yang kita jabrul khatir ini orang-orang sing wis seneng-seneng. Lah apa jenenge wong seneng? Nyenengno itu ya wong sing susah. Tapi kita kan ndak sing seneng iki diseneng. Ana wong mati melarat gak cinta sini. Ana wong sugih dulu mati sekarang wis dipatani di taksi. Loh, dulu mati gak apa-apa sampai di apa-apa. Kan gitu ya. Coba sing mati wong melarat. Punya terasa, wis gampang kok tak ngelawatinya dari petang putih. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad jabrul khatir. Nabi Muhammad itu senangnya nyenengno orang, ngelegano orang, nyenengno orang susah. Ada ceritanya. Zaman Nabi Muhammad dulu ada sahabat melarat. Melaratnya ini melarat sih momen. Kalau Ashabus Sufa itu Abu Hurairah itu melarat, tapi sih mending. Ada yang lebih melarat daripada Ashabus Sufa. Namanya Julaibib. Julaibib ini orang gelandangan, rumah tidak punya, keluarga dan ada, hidup di batang kara. Baju yang dia punya ya yang nempel di badannya, sandal tidak punya. Jadi kalau jalan ya nyeker pakai sandal. Tidurnya ya di masjid. Maksudnya Kanjeng Nabi tidak kayak masjid sekarang masih besok, masih tiap hari. Karpetnya kambal-kambal hasil. Jadi kalau saya dulu di masjid Kasano sama saya, tiap hari. Hasil.
AC, KPT, kandel. Itu juga itu di masjid, ibunya di tangan, bantalnya apa tangan. Itu pakai bantalan tangan. Melarat, gak alim, tur Jadi antara dia dengan itu ada kesalahpahaman. Terus ireng, elek, melarat, bodoh. Ya cakep Ya Allah. Rasulullah SAW ini kepingin melakukan dia Rasulullah SAW, beliau SAW itu kepingin bagaimana nih mau gak menungso. Satu kali waktu dari rumah tanya Julaibib awal lagi umurnya yang wis cukup gak boleh nabi. Jadi ini Julaibib, ya Rasulullah aku ini menungso ya Rasulullah. Menungso rupa kulo gak ganteng, tunak kulo melarat, tambah bodoh. Nah sing sampai preman laku iso wis daripada saya gelo kanjeng Nabi melamar ditolak tambah nelongso wis gak nabi kapane. Ojo Bledit. Nek kon kepingin rabi tak lamar. Ini katanya kanjeng Nabi. Ya karena yang ngomong ya kersane panjenengan kanjeng Nabi. Udah diajak juga itu ke rumahnya satu keluarga, ketuk pintunya, assalamualaikum waalaikumsalam. Wah girang ya orang. Mau kanjeng Nabi soal rumahnya kan girang. Kita aja datengin kiai, datengin guru kan seneng loh. Ini sudah ke kanjeng Nabi, girang gak karu-karuan sudah begini. Wah sudah. Wis repot-repot terus aku mesti dibuka. Aku ini jadi terkenal kayaknya kalau aja. Apa yang Rasulullah aja panjenengan? Aku nang kene iki bahasa Surabaya. Aku iki nang kene iki jadi ngejak Julaibib. Apa ngelamar anakmu? Gue sinten panjenengan? Gue nang Julaibib saya. Si bapaknya nang kene iki. Kak main belas. Kamai terus, ibunya dari belakang tuh sudah nyumpil. Akhirnya bapak berikan apa diterima, terus ganteng, belum melarang. Tapi gak diterima ini si melamar aja. Bapak sama ibunya berikan, kok jangan ngomong gitu lagi. Walhasil dengan satu cara mereka ngomong ditolak lamarannya. Terus pulang ditolak. Si anak perempuannya dengar pulang lagi mama dia itu ditolak. Saya tidak pulang ojek dulu. Si akhir itu dunia tidak seluas jauh gitu. Kalau bahasanya orang Jawa. Tenang wae si duduk, paling duduk wae. Nek kalau lewat duduk ya kita beresin duduk tuh. Itu kan berapa? Pulang lagi si anak bilang, bapak kalau ibu tadi yang datang sama kan kanjeng Nabi. Iya, saya tadi dengar beliau itu melamar saya buat sahabatnya. Iya, lah kenapa ditolak? Lah mau ngelena. Aku ini loh, kamu tolong aku nolong untuk bayar mobil. Lo ini apa ya? Kita kena bayar lagi sekali. Iya, lah aku. Aku kamu tolong mana dari apa mobil? Wes gak apa-apa. Masih elek gak apa-apa, tapi sing ngelamar kanjeng Nabi. Wes gak kira salah gak kanjeng Nabi. Wes pokoknya apa jalan ibu sampai balik Pak. Terima lamaran kanjeng Nabi. Aku itu pokok sing lamaranmu kanjeng Nabi. Wis gak nonton umpane wis nonton wis. Nggo mangan wis tak nonton wae wis. Penting gak masuk angin. Ya wis. Datang bapaknya anak perempuan ini ngomongin Rasulullah. Ya wis kanjeng Nabi, anakku yo gelem menuju dewe. Ini dikawinkan. Kawin. Girang sih sudah ini kan. Kira mau rapi. Sekarang aku sendiri rapi. Gila,
kawin dulu. Habis kawin pesta selesai, malam pertama kan ini tiba-tiba ada instruksi harus berangkat perang jihad fisabilillah, kita harus musuh. Berangkat dulu, pamitan sama istrinya, saya mau berangkat jihad sama Rasulullah. Monggo mangkat, gak kata kita musik, gak kata film dia nyanyi, gak terus mangkat mas, pokoknya belok aja nanti, gak apa-apa. Berangkat sama Rasulullah SAW perang. Di medan perang Julaibib meninggal mati syahid. Masya Allah. Mati syahid. Ini Julaibib berangkat perang dengan semangat dia. Ngeros, dia merasa diuangke. Yang menghargai dia ini kan Nabi, jadi merasa wah bisa orang kaya sendiri. Dengan rasa bangganya itu berangkat dia perang dengan bahagia, gembira. Islam itu turun di bawah. Jihad bisa apa paling perang bisa kita lanjutkan perang yang berikutnya. Itulah pikiran. Ternyata mati syahid di dalam perang. Selesai perang, sahabat lapor ya Rasulullah, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, disebutkan satu persatu. Ditunggu sama Nabi didengarkan. Sudah. Tapi aku kehilangan Julaibib. Aku tidak melihat Julaibib di antara sahabat-sahabatku yang selamat ini. Gimana dia? Sahabat benar. Biasa. Pengeluaran itu gak patah itu. Gak patah itu. Oh iya, cari Julaibib. Cari. Ternyata dapat Julaibib di tempatnya ada kejauhan itu sudah mati syahid. Yang karena telat ditemukannya sudah tertutup sama debu-debu kan zaman di sana itu kan pasir ya. Ya oh ini kan harus selesai. Mana jenazahnya? Dibawa kepada Nabi, sama Nabi diresiki, ya, dimandikan oleh Nabi sendiri yang memandikan, dikafani sama kanjeng Nabi, dikubur Nabi Muhammad, disolatkan Nabi Muhammad yang jadi imam dan dimasukkan dalam kubur Nabi Muhammad yang turun ke rahmatnya memasukkan Julaibib di bawah. Masya Allah. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah, aku mencintai Julaibib dan Julaibib mencintai aku. Masya Allah. Luar biasa. Orang yang tidak dihitung orang ini menjadi seketika menjadi mulia dan terhormat. Bahkan sejarahnya ditulis oleh para sejarawan sampai hari ini cerita itu kita sampaikan di Candi Sidoarjo. Di desa Dorong. Berkat siapa? Berkat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu senang menyenangkan orang, tapi sih disenangkan sih susah pak. Sing sugi-sugi itu di PAT ini, sing larat itu di PAT ini. Itu Nabi Muhammad. Satu lagi cerita. Satu kali waktu Nabi Muhammad jalan-jalan ini di pasar. Jalan ketemu di ada anak kecil perempuan untuk kapok kali ini. Paham ya? Autis. Dan namanya anak agak kurang begitu. Kita aja Nabi, tahu-tahu dia jalan. Tangannya Nabi ditarik sama anak perempuan kecil. Tarik. Nabi ikut aja, ikut. Dan tahunya dibawa ke pasar sama anak kecil. Sampai di pasar dia bilang, belikan saya ini. Oh iya, ditutup lagi kan dia Nabi Pak sana, belikan saya ini. Nabi gak pasang, semua orang aja, kalau aku tahu. Coba jangan sekarang, Ustaz, ya, jadinya apa itu? Ini menurut martabat ini. Profesor pikiran macam-macam. Zaman sekarang ini wes macam-macam. Iku gak sepiro, tapi pernah bilangin, koyo. Maunya di jalan diberikan kitabah. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang kan seneng gitu, dikawal, terus seneng orang sekarang. Seneng. Nabi Muhammad enggak, jalan diikutinya, dituruti. Sampai itu anak yang melepaskan tangan Nabi Muhammad dan dia pergi keluar. Memang dia senyum.
sifat pemaaf dan sifat ngelega no, atau bahasa santrinya jabrul khatir, nyenengkan. Ini dua akhlak Bapak Ibu kalau kita amalkan ini tokoan yuena, dagangan yuena, terus pokoknya memaafkan dan menyenangkan, menghibur hatinya orang yang susah dan yang lemah. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah berkat sholawat yang kita baca, ya, kita bisa menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad. Dan dengan sholawat mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, kita bisa meniru atau mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pantas menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama kanjeng Nabi itu bagus, tapi kalau kita bisa dicintai sama kanjeng Nabi itu istimewa, cinta yang ketompo. Nah, kita itu kepingin cinta dan kita kepingin dicintai sama Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Lah kalau kita diakui cinta sama kanjeng Nabi, ya pasti Nabi cinta sama kita. Kana ma'i fil jannah. Enggak mungkin ya. Nanti dia akan bersama aku di surga. Kalau Nabi sudah mengatakan bakal bersama aku di surga, berarti orang itu dicintai sama kanjeng Nabi. Tapi syaratnya man ahya sunnati, sunnah yang zahir dan sunnah yang batin. Yang batin ini penting burung, bapak-bapak sekalian, yang batin ini penting. Ayo resik hati, yang punya benci, yang punya dendam, yang punya ini, nek aku mati kanjeng Nabi, hilangkan dari sekarang. Maafkan orang lain demi Nabi Muhammad SAW. Jangan mikir harga diri, jangan mikir macam-macam. Demi Nabi Muhammad SAW, maafkan semua orang. Maafkan semua orang, senangkan orang yang bisa kita senangkan, supaya kita termasuk orang yang kana ma'ifir, jangan orang nanti akan bersama aku di surga katanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya diberikan oleh Allah Ta'ala keikhlasan dalam menyampaikan, Bapak Ibu diberikan keikhlasan dalam mengaji, dalam menerima, sehingga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar akan membawa manfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya, Bapak Ibu kepingin enggak dungane mandi? Pengen enggak? Nek dungane kepingin mandi itu ya kudu dungane wong sing gak ono dosa. Ya, sing gak ono dosa. Nah, ini di tengah-tengah kita ada kiai. Siapa itu? Kiai Kholik. Kholik baru pulang dari Mekah Madinah. 40 hari dosane resik. Nek donga Fatima, yakin dah? Kita minta beliau untuk membacakan doa sekaligus oleh-oleh Mekah Madinah buat kita semua, dan jangan lupa ditungakno supaya kita juga bisa sampai ke Mekah Madinah. Amin, amin ya Allah. Kepada beliau faliyatafadhal mashkuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Redaksinya saya Pak Oman. Pikir saya ini punya sertifikat surga. Amin. Duduk di kursi.
Menika nek anak cucu kula jenengan hari iki saya datang kula jenengan membahagiakan kula jenengan muga-muga ditambah kesayangan ingkang besar. Dan hari ini kok melangkah kerang saya anak cucu kula oleh panjenengan muga-muga nanti dibuka hati kepada Allah diisi kelawan kesayangan. Desa kate boten sampai nyusah kula jenengan dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Iya karena Kulo Fatihah mau dimiliki monggo Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah sultan ya ghali man sayyida ila ni'am ya kasal jud ya wasata ya fitu ya min sujud man ya sayyidina Muhammad Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa radhiyallahu sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu subhanahu wa ta'ala wa rabbana hamdan wa bika wa zalika ta'ala ya yasir bika sirra sahibul fadil wa ya malikul fadil wa ya kabul ta'if wa ya muhammad bin mahid nasir alayhi wa nasir bika yasir. Allahumma ya man yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna kasir ya Allah hajatuna kasir ya Allah hajatuna kasir ya Allah wa ta'ala bima qadara Allahu min khafika wa min khafika najina min khafika Allah min hadis Muhammadin rasulika kalitatana wa rufna bi ghafika lillahi wa Muhammad bi daratina alayna wa radana bi sifatina wa bina wa sallallahu wa sallam ala rasulina sallallahu alaihi wa sallam yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.